Selamat pagi anak-anak ibu. Masih semangatkah kalian belajar? Ayo. Kalian sudah melihat hasil daripada ulangan harian pertama kalian setelah dapat rapor bulanan pertama, bukan? Nah, tentunya dengan melihat nilai-nilai kalian, kalian harus tambah semangat. Bagi yang nilainya sudah tinggi, jangan terus puas. Bagi yang nilainya belum memadai, belum mencukupi, jangan putus asa, tetap semangat. Nah, satu hal yang boleh kalian lakukan adalah tetap semangat belajar, ikuti pelajaran kita secara online, tetap disiplin, ya. Jangan terlambat-terlambat masuk ke dalam classroom, tetapi tetap ingat waktumu belajar dan jangan lupa mengumpulkan tugas sebagaimana mestinya. Seperti apa yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Guru. Anak-anak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, tentu kamu melihat di dalam keluarga kamu ada kalian yang mirip sekali. Ada kalian yang kurang mirip. Ada yang mirip dengan ayah, ada yang mirip dengan ibu. Nah, bagaimanakah sifat-sifat kita itu diwariskan? Dari mana itu jalannya? Nah, ini yang mau kita selidiki pada pembelajaran pada hari ini. Nah, dalam pewarisan sifat ini, kita harus tahu dulu bagaimanakah sifat itu diwariskan. Nah, sifat-sifat itu diwariskan dari kedua orang tua kita kepada kita. Nah, di manakah materi pewarisan sifat itu? Tentu kalian masih ingat pelajaran kalian di waktu kelas 7, yaitu ketika kita mempelajari struktur daripada sel. Di dalam sel itu ada namanya inti sel. Di dalam inti sel ada namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom-kromosom ini ada materi genetika, ada materi genetik pembawa sifat-sifat menurun, yang itu di mana itu adalah dalam bahan kimia yang disebut dengan gen. Nah, dalam gen-gen ini ada yang mewarisi sifat kita, yaitu DNA. Makanya kalau sekarang sedang rame-ramenya dinamakan tes DNA, itulah yang mau dilihat bagaimanakah sifat kita itu diwariskan. Nah, anak-anak ibu, tentunya dalam pewarisan sifat itu apa-apa sajakah yang mau diwariskan? Tentu bisa kita lihat. Misalnya bentuk rambut, bentuk hidung, warna kulit, sifat-sifat kita, semua itu adalah kita warisi daripada kedua orang tua kita. Nah, di dalam kita mempelajari genetika-genetika ini, kita perlu dulu mengingat bagaimanakah istilah-istilah yang biasa dikatakan dalam genetika ini. Nah, kita akan melihat dulu satu persatu, yaitu fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang muncul, sifat yang kelihatan. Misalnya warna kulit, ya, bentuk hidung, bentuk rambut, itu adalah fenotip. Nah, ada lagi yaitu genotip, gen. Genotip itu adalah lambang-lambang yang menentukan sifat-sifat itu. Misalnya, untuk menentukan biji bulat dilambangkan dengan B besar, B besar. Nah, itu namanya biji bulat yang homozigot. Nah, apa pula ini homozigot? Homozigot itu adalah yang sama. Nah, setelah itu ada juga istilah heterozigot. Heterozigot itu bagaimana? Yang genotipnya berbeda. Misalnya tadi untuk biji bulat B besar itu adalah homozigot. Nah, untuk biji bulat ada juga B besar B kecil. Nah, itu namanya yang heterozigot. Nah, dalam hal ini ada lagi istilah yang disebut dengan dominan. Dominan itu adalah sifat yang mendominasi, sifat yang muncul. Contoh tadi, bulat dilambangkan dengan B besar B kecil.
Tapi karena bulat itu dominan, setiap ada lambang B besar itu namanya dominan. Nah, apalagi resesif. Resesif itu adalah sifat yang tersembunyi. Sifat yang tersembunyi. Ya, sifat yang tidak kelihatan. Tapi nanti bisa muncul kembali. Nah, setelah itu ada lagi istilah-istilah yang namanya adalah parental. Parental itu adalah orang tua atau parents. Kemudian ada lagi yang disebut dengan gamet. Gamet-gamet itu adalah yang diwariskan dari orang tua kita, tapi setengah dari sifat ayah dan setengah dari sifat ibu. Itu namanya gamet. Gamet itu melambangkan nanti sifat itu kita bagi menjadi setengah dari ayah, setengah dari ibu. Dan lambangnya itulah kita sebut dengan gamet. Nah, selain daripada itu, masih banyak lagi istilah-istilah yang akan kita lihat nanti dalam genetika ini. Nah, anak-anak ibu, minggu depan kita akan kembali hukum-hukum yang kita sebut dengan bapak genetika. Ayo, masih ingat siapakah bapak genetika kita? Yaitu bapak genetika itu adalah Bapak Mendel. Nah, bagaimanakah Mendel ini meneliti pewarisan sifat ini? Akan kita lihat. Mendel itu adalah seorang pastor, seorang biarawan di Austria, ya. Yang dalam penelitiannya dia menggunakan kacang ercis. Nah, ada beberapa alasan kenapa Mendel menggunakan kacang ercis. Yang pertama adalah kacang ercis itu memiliki banyak sifat beda. Misalnya biji bulat, biji kisut. Kemudian bunga ungu, bunga putih. Kemudian batang tinggi, batang pendek. Kemudian bulir bulat, bulir kisut. Nah, itu dia punya banyak sifat beda. Yang kedua, ercis itu adalah tanaman yang sangat mudah dibiakkan. Mudah dia dibiakkan. Nah, yang ketiga adalah ercis itu pertumbuhannya cepat. Nah, dia tidak lama dia mengalami dari bunga menjadi buah, dia cepat. Nah, makanya dalam penelitian ini sangat cocok dia digunakan. Nah, jadi ketika itu Mendel melakukan penelitian, dia menanam di biara-biaranya yaitu berbagai macam ercis. Lalu ercis-ercis ini disilangkan satu persatu dengan persilangan-persilangan yang akan kita pelajari pada pembelajaran berikut, ya. Nah, sampai hari ini inilah dulu istilah, ya. Nah, sampai hari ini inilah dulu istilah-istilah yang kita pakai dalam istilah genetika. Silahkan kalian belajar dengan baik mengenai genetika kita. Minggu depan kita akan belajar mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, selamat belajar.